Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, selamat bertemu lagi, selamat bergabung lagi dengan pelajaran fisika. Di semester 3 ini, kalian akan belajar bersama dengan Bu Borborini untuk fisika. Oke, kalian sudah siap semua? Siapkan buku kalian serta alat tulis-menulis yang diperlukan. Kalau perlu, kertas juga untuk orek-orekan perhitungan. Oke, semua sudah siap? Kita mulai ya. Ya. Kita akan membahas mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Di dalam KD 3.1 berbunyi menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik statis maupun dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam olahraga. Kemudian KD 4.1 membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Oke? Ya. Pada materi ini dibagi menjadi 3. Yaitu A. Dinamika rotasi, B. Keseimbangan benda tegar, C. Titik berat. Kali ini kita akan membahas yang A dulu, yaitu mengenai dinamika rotasi. Di dalam dinamika rotasi itu ada besaran antara lain. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan momen gaya atau torsi. Mungkin sebelumnya Anda belum memahami apa itu momen gaya atau torsi. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu momen gaya atau torsi. Di sini ada gambar. Kalian tentu tahu bahwa ini adalah skrup yang ini adalah kunci Inggris. Nah, ini skrup, ini porosnya, ini kunci Inggris. Kalau kunci Inggris ditarik ke kanan, yaitu searah panjangnya kunci Inggris, maka skrup ini tidak akan berputar. Nah, karena skrup tidak berputar, dikatakan bahwa batang ini, kunci Inggris ini, dan skrup ini tidak mengalami momen gaya. Namun apabila gayanya sini ke bawah, gaya ke bawah, kemudian kita perpanjang garis kerjanya, ini porosnya, ini ada jarak, maka skrup dan kunci Inggris akan berputar dengan arah putaran searah dengan arah putaran jarum jam. Dikatakan skrup dan kunci Inggris mengalami momen gaya atau torsi. Dan apabila gaya itu ke atas, maka skrup dan kunci Inggris akan berputar dengan arah putaran berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kita lihat di sini antara garis kerja gaya terhadap poros ini juga ada lengan. Ada jaraknya. Nah, jarak dari poros ke garis kerja gaya yang tegak lurus ini namanya lengan momen gaya. Nah, untuk gambar yang ini lengannya ini, untuk gambar C lengannya ini. Nah, jadi benda akan mengalami momen gaya atau torsi apabila ada gaya dan ada lengannya atau ada jarak dari poros terhadap gaya. Sampai di sini tentunya kalian paham ya? Baik. Sedangkan nilai atau besar dari momen gaya atau torsi adalah hasil kali antara gaya dengan lengannya. Nah, ini gaya, ini lengan. Ini gaya, ini lengan. Sedangkan di sini lengannya 0 karena antara garis kerja gaya dengan poros tidak ada jarak. Oke. Kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang persamaan atau rumus momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah hasil perkalian vektor antara gaya dengan posisi.
dengan posisi terhadap poros. Nah, ini adalah skrup, ini kunci Inggris, ini gaya. Sedangkan titik di mana gaya itu bekerja, ini namanya vektor posisi. Jadi sini ada dua vektor F dan vektor posisi. Di sini arah posisi dengan arah F itu membentuk sudut, yaitu sudut theta. Maka momen gaya yang dialami oleh kunci Inggris dan skrup ini adalah perkalian vektor antara posisi dengan vektor gaya. Kalian tentunya masih ingat, perkalian vektor itu akan menghasilkan besaran vektor. Dan nilainya, ini adalah nilai atau besar momen gaya adalah besar vektor posisi kali besar vektor gaya kali sinus antara vektor posisi dan vektor gaya atau sinus theta. Sehingga momen gaya bisa dinyatakan dengan F kali R sinus theta. Tentunya kalian masih ingat L per R adalah sinus theta, maka R sinus theta sama dengan L, yaitu lengan momen. Seperti tadi kita sudah membahas ya bahwa besar momen gaya adalah besar gaya kali besar lengan momen. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini batang panjangnya L ditarik dengan gaya ke sana. Ya. Gaya ini bisa kita uraikan menjadi dua komponen yang saling tegak lurus, yaitu F sinus theta dan F cosinus theta. Kita lihat bahwa F sinus theta terhadap poros ini mempunyai jarak, yaitu L, atau mempunyai lengan, karena ini tegak lurus. Sedangkan F cosinus theta ini tidak mempunyai lengan. Sehingga F cosinus theta tidak menyebabkan momen gaya atau berputarnya batang. Jadi sini yang mengerjakan momen gaya atau memutar batang adalah F sinus theta. Sehingga untuk poros O, momen gaya batang adalah L kali F sinus theta. Sampai sini tentunya kalian semakin paham ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Arah momen gaya itu dipengaruhi juga dengan arah gaya. Kita lihat. Sini batang dengan ujung kiri sebagai poros, ujung kanan diberi gaya ke bawah. Maka batang akan berputar searah dengan putaran jarum jam. Maka momen gayanya diberi tanda negatif. Sedangkan bila di sini ujung kanan sebagai poros, ujung kiri diberi gaya ke bawah, maka batang akan berputar dengan arah berlawanan dengan putaran jarum jam. Maka momen gaya batang di sini diberi simbol atau tanda positif. Sebenarnya tidak harus demikian untuk membuat tanda, tapi ini kita sepakati saja supaya semua dalam menentukan arah adalah sama. Itu apabila berputarnya searah dengan arah putaran jarum jam, berarti momen gayanya kita nyatakan dengan tanda negatif. Dan apabila arah perputarannya itu berlawan dengan arah putaran jarum jam, maka momen gayanya bertanda positif. Oke, sampai sini tentunya kalian semakin paham. Baik. Berikutnya, apabila pada batang itu ada beberapa gaya, dan gaya-gaya itu mempunyai lengan. Terhadap poros, maka gaya-gaya itu akan menyebabkan momen gaya. Oke, di sini lihat gambar batang AB.
Batang AB bekerja gaya F1, F2, F3 dengan F1 ke atas, F2 ke bawah, F3 ke atas. Kita akan menentukan momen gaya yang bekerja pada batang apabila porosnya itu B. Nah, maka di sini F1 punya lengan, F2 punya lengan, L2, F3 juga punya lengan. Nah, karena ini ada 3 gaya yang masing-masing lengan, maka di sini bekerja 3 momen gaya. Nah, di sini F1 arahnya ke atas, L1 ini lengannya, kemudian untuk poros B, F1 dengan L1 itu akan memutar searah dengan putaran jarum jam. Maka momen gayanya adalah negatif. Demikian juga F2. Lengannya L2 ini untuk poros B, dia akan memutar searah dengan putaran jarum jam, maka momen gayanya negatif. Sedangkan F3 ini terhadap B, lengannya L3 dia akan memutar berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka ini momen gayanya adalah positif. Oke, sampai di sini tentunya kalian semakin paham ya. Baik, nah contoh supaya kalian lebih paham lagi, baik kita lanjutkan dengan contoh soal. Di sini ada batang dan pada batang bekerja 4 gaya F1, F2, F3, F4. Kemudian sini ada titik A, B, C, D, E. Di mana jarak AB sama dengan jarak BC sama dengan jarak CD sama dengan jarak DE 1 meter. F1, F2, F3, F4 nilainya sama yaitu 10 Newton. Apabila berat batang AB diabaikan, berarti tidak ada gaya berat. Bagaimana momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarannya jika batang diputar dengan poros A dan B, batang diputar dengan poros D. Ya, kita bahas dulu untuk batang apabila diputar dengan poros A. Kita lihat di sini ada 4 ya, ada 4 gaya. Ya. Ya, di sini maka momen gaya total titik A sama dengan F1 kali L1. Kemudian F2 itu tandanya negatif, F2 kali L2, F3 ini juga negatif karena memutar batang searah dengan putaran jarum jam. Kemudian F3 juga memutar searah dengan putaran jarum jam, ini negatif. Maaf ini kurang, kalian bisa nambahkan ya. Di sini berarti ada min F4 kali L4. Ya, Anda tambahkan. Di sini L1 lengan 1 adalah 0 karena F1 dengan poros tidak ada jarak. 0. Kemudian L2 yaitu dari C ke A jaraknya adalah 2. Kemudian F3 kali L3, L3 dari D ke A itu jaraknya 3. Kemudian tambah ini dari E sampai A yaitu 4. Maka dijumlahkan di sini ini 0 berarti ini 20 min 30 min 40. Maka nilai momen gaya batang untuk poros A adalah min 90 Newton meter. Artinya besarnya 90 Newton meter, tanda min menunjukkan bahwa batang
akan berotasi dengan arah